Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat es buah ekonomis. Ini tuh sangat cocok banget dibuat takjil waktu bulan Ramadan, karena banyak dari teman-teman request buatin takjil. Jadi di kesempatan kali ini aku buatin takjil es buah. Buat kalian yang penasaran, stay tune terus videonya. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat kalian yang udah penasaran, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Bahan-bahan yang kubutuhkan di sini adalah buah semangka, buah melon, terus di sini aku ada buah nanas, gula pasir, cincau, kolang-kaling, secukupnya air, dan yang terakhir kental manis. Gampang banget kan bahan-bahannya, kalian wajib cobain resep simple yang aku buat kali ini. Ini semuanya aku pinggirin dulu. Untuk langkah pertama, di sini aku siapin biangnya. Untuk biangnya itu aku pakai 1/4 gula. Ini tuh habisnya cuma Rp3.000. Ini aku masukin semuanya. Lalu aku masukin air. Ini karena di rumah masing-masing pasti ada air, jadi aku gratisin di sini. Di sini aku pakai 1 liter air aja. Ini aku pakai 2 seperti ini. Dan setelah kedua bahan ini masuk, aku langsung aja masak. Ini dimasak pakai api sedang ya. Dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus supaya gulanya cepet larut. Ini diaduk-aduk terus aja nggak apa-apa, biar nggak gosong. Atau bisa dibiarin aja dan ditunggu sampai adonannya mendidih. Ini air gula aku udah mulai mendidih. Jika udah mendidih seperti ini, teman-teman bisa langsung matiin kompornya sambil nungguin air gulanya dingin. Di sini aku mau siapin cincaunya. Ini cincaunya aku mau potong dadu-dadu. Ini kemarin aku belinya 1/4, harganya cuma 2.500. Jadi total di sini habisnya masih 5.500 ya teman-teman. Ini aku potong dadu seperti ini aja kurang lebih. Ini aku nggak pakai telenan karena menurut aku cincau itu gampang banget dipotong-potongnya. Atau kalau teman-teman nggak mau seperti ini bisa pakai telenan ya. Ini dipotong dadu sesuai selera masing-masing, besar gede itu selera ya. Ini aku pakai segini aja. Kalau teman-teman punya serutan itu lebih gampang lagi, tapi karena menurut aku kalau pakai serutan itu nggak cocok buat es buah, jadi aku potong dadu-dadu seperti ini. Kalau yang serutan itu cocoknya dibuat es cappuccino cincau. Buat teman-teman yang pengen aku buat tutorial cappuccino cincau, langsung aja komen di bawah. Ini lakukan hal yang sama sampai cincaunya habis ya teman-teman. Dan ini udah selesai, lanjut aja. Ini aku pinggirin dulu. Di sini aku ada buah nanas. Ini kemarin aku beli kecil-kecil seperti ini 3-5 ribu. Sayang sekali sekarang lagi nggak musim buah nanas, jadi sedikit mahal gitu. Ini aku potong-potong seperti ini aja. Sebelumnya aku bakalan ambil tengah-tengahnya dulu ya. Seperti ini aja aku cara ngambilnya. Dan setelah tengah-tengahnya keambil, aku langsung aja potong dadu-dadu. Yang tengah itu dibuang aja. Ini sebenarnya kalau bisa lebih kecil aja nggak apa-apa, cuman kalau aku pengen dikecilin lagi ini bakalan lebih lembut kayak dicincang gitu, jadi jelek banget nanti hasilnya. Jadi aku potong-potong agak gedean seperti ini aja ya teman-teman. Ini aku habisnya masih 10.500 ya teman-teman. Ini udah selesai. Lakukan hal yang sama sampai nanasnya habis. Kita buang dulu tengah-tengahnya, lalu kita potong dadu-dadu. Ini maaf sekali aku sedikit lama banget buat tutorialnya. Karena apa? Aku tuh pengen teman-teman bener-bener paham dengan yang aku buat. Jadi gak setengah-setengah gitu aku buat tutorialnya. Emang bener-bener biar teman-teman tuh paham sama yang aku buat. Jadi biar gak gagal gitu nyobanya. Ini udah selesai. Ini udah nanas terakhir. Setelah dipotong-potong semuanya, ini aku taruh dulu di dalam ini dulu ya, soalnya menurut aku tempatnya terlalu kecil tadi, jadi aku pindah tempat di yang lebih gede seperti ini. Ini dia hasilnya. Setelah itu aku pinggirin dulu. Lanjut, aku di sini ada buah semangka. Ini dia. Ini kemarin aku tuh beli ini sekilo lebih gitu, harganya cuma 5 ribuan. Soalnya per kilonya gitu cuma 4.000 karena ini tuh sekilo lebih sedikit, jadi dihargain 5.000. Dan ini juga kualitasnya sedikit jelek kayak gini, tapi kalau dibuat es buah juga nggak apa-apa, masih cocok. Terus di sini aku ada alat buat ngerok ininya ya, aku apa sih ngomongnya ini, kalau teman-teman nggak punya alat ini
bisa dipotong-potong dadu-dadu, cuman karena menurut aku ini alatnya tuh murah banget teman-teman, kemarin aku beli cuma 1000-an gitu, jadi karena menarik gitu akhirnya aku beli. Karena semangkanya ini harganya cuma 5.000, jadi dana untuk sementara ini kita habisnya cuma 15.500 ya teman-teman. Ini aku kerok sampai semuanya habis. Sambil nungguin aku ngerok semangkanya ini, buat kalian yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Subscribe sekarang juga ya. Ini udah semangka yang potongannya tadi, jadi yang kedua gitu. Ini aku kerok sampai habis. Ini aku ingetin lagi, kalau teman-teman gak punya alat seperti ini, teman-teman bisa pakai pisau aja, dipotong dadu-dadu gitu. Menurut aku juga sama aja. Dan ini dia hasilnya setelah aku kerok semuanya. Ini hasilnya benar-benar melimpah. Ini aku pinggirin dulu. Terus di sini aku lanjut. Di sini aku punya buah melon. Ini kemarin aku beli ukuran kecil seperti ini cuma 5.000 rupiah. Jadi untuk sementara ini kita habisnya masih 25.500 ya. Ini sebelum aku kerok dulu, maksud aku sebelum aku kerok itu aku bakalan buang dulu bijinya seperti ini aja. Ini dibuang dulu semuanya ya. Ini dua-duanya dibuang seperti ini. Setelah itu di sini kita siapin tempat buat ngeroknya. Maksud aku tempat buat melon yang udah dikerok. Ini dikerok semuanya seperti ini aja. Seperti semangka yang tadi, kalau teman-teman nggak punya kerokan seperti ini bisa pakai pisau aja dipotong dadu-dadu. Itu menurut aku juga sama aja, nggak ngefek sama rasa dan tampilan. Cuman karena kemarin aku tergiur sama harganya yang murah meriah banget, jadi aku beli gitu. Terus karena takut nggak kepake, jadi aku pakai di video kali ini. Ini udah melon yang setengahnya lagi. Dan ini dia hasilnya. Ini bener-bener melimpah juga hasilnya, seperti ini kurang lebih. Setelah itu kita pinggirin dulu ya teman-teman. Lanjut di sini aku ada kolang-kaling, karena menurut aku kolang-kaling aku tuh kegedean, jadi aku mau potong-potong dulu. Ini aku potong-potong setengah aja. Maksud aku bagi dua seperti ini. Ini kemarin aku beli setengah kilo itu harganya 5.000. Jadi total di sini habisnya 25.500 ya. Ini dipotong seperti ini aja sampai habis. Ini kenapa aku potong-potong? Karena biar lebih merata aja nanti ngebaginya. Kalau teman-teman nggak mau dipotong juga nggak apa-apa, sesuai selera masing-masing. Buat teman-teman yang nanya ini tuh belinya di mana? Ini belinya aku beli di pasar gitu. Pasti ada kalau di pasar. Dan ini udah hampir selesai, udah detik-detik terakhir gitu. Ini udah selesai semuanya, langsung aja aku balikin lagi ke tempat awal seperti ini aja. Setelah itu di sini aku siapin cincau sama kolang-kalengnya, langsung aja aku cuci dulu ya. Dan setelah dicuci ini dia hasilnya. Ini di sini ada air, terus aku bakalan kasih cincaunya air. Ini fungsinya dikasih air biar lebih gampang ngambilnya ya. Cincau sama kolang-kalingnya aku kasih air. Nanti kalau emang airnya kurang aku bakalan tambahin terus sampai habis. Ininya seperti ini aja kurang lebih. Dan setelah itu di sini aku udah ada cup buat bungkus es buahnya. Ini aku nggak tahu sih ukuran berapa, cuman kurang lebih segini. Untuk yang pertama di sini aku bakalan kasih es batu ya. Ini ukurannya segini aja. Ini kurang lebih. Ini aku mau kasih es batu kira-kira 3/4-nya gitu loh, segini. Kelihatan gak sih? Kelihatan lah ya, segini aja. Setelah itu di sini aku bakalan kasih cincaunya. Ini cincaunya kurang lebih aja, dipastikan merata yang ngebaginya. Segini aja. Lanjut kolang-kaleng, semangka, terus di sini ada melon. Ini di sini ada nanas. Nanasnya dikit aja, ntar terlalu asem gitu kalau kebanyakan. Setelah itu ini air gulanya. Ini air gulanya di kurang lebih aja ya. Pokoknya kalau emang kurang manis bisa ditambahin. Karena aku takut terlalu manis, di sini aku tambahin air ya. Aku ambil airnya dari air cincau tadi. Ini nggak apa-apa, soalnya tadi aku pakai air bersih. Dan setelah itu
Untuk yang terakhir, di sini aku ada kental manis. Kemarin aku beli per kaleng ini harganya cuma 10.000. Jadi total keseluruhan bahan-bahan yang aku pakai itu habisnya cuma 35.500. Ini dikasih seperti ini aja kurang lebih. Ini dikurang sesuai selera masing-masing ya, buat kental manisnya bisa ditambah, bisa dilebihin. Udah seperti ini aja. Terus lanjut aku di sini mau nutup pakai kayak gini. Kalau teman-teman punya mesin press buat plastik itu lebih gampang lagi, cuman karena aku nggak punya jadi aku pakai cup seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis, dan ini dia hasilnya. Ini kalau per cup dijual harga 5.000. Dan hasil yang aku buat ini setelah aku bagi-bagi jadinya itu 31 cup. Jadi 5.000 dikali 31 hasilnya 155.000 ya teman-teman. Hanya dengan modal 35.500 kalian bisa dapetin 155.000. Kalian harus nyobain di rumah, ini sangat enak banget. Karena di rumah aku ada yang nggak suka susu, jadi di sini 3 cupnya nggak aku kasih susu ya. Ini dia. Cukup segini aja tutorialku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat kalian yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Terima kasih udah menonton video aku. See you di next video. Thank you.